Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara, keyakinan saudara bahwa Tuhan mendengar seruan-seruan kita kepada Dia. Itu sebabnya siapkan hati saudara untuk diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di ayat 12 firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Hal yang ditegaskan oleh Tuhan di sini saudara bahwa Allah memperhatikan dan Allah mendengarkan seruan umat-umatnya. Dia Allah yang mempedulikan, Dia Allah yang mendengarkan. Hari ini saya mau iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini, bahwa Dia memperhatikan, bahwa Dia mendengarkan. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, Dia memperhatikan saudara hari ini. Apapun yang menjadi jeritan hati saudara, apapun yang menjadi seruan ke saudara, kerinduan saudara, doa-doa saudara, Allah mendengar. Karena sekali lagi firman-Nya berkata bahwa matanya tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Dia melihat, Dia mendengar. Saya dalam segala keberadaan saya, Allah melihat, Allah mendengar. Saudara dalam segala situasi kehidupan saudara hari ini, Allah melihat, Allah mendengar. Yang saya rindu kita renungkan saudara, kepada siapa mata Tuhan tertuju? Kepada siapa telinganya mendengar? Di sini dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi Allah itu memperhatikan umat-umatnya. Umat-umatnya yang seperti apa saudara? Umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Matanya tertuju kepada orang-orang benar. Dan di ayat 10 dan ayat 11 saudara, di sana ditegaskan siapakah orang-orang yang benar itu, bagaimana cara hidup orang benar. Dikatakan ayat 10 bagian B, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang benar itu ciri-cirinya adalah dia menjaga perkataan-perkataannya. Bagaimana Tuhan menjawab, bagaimana Tuhan memperhatikan kita jika perkataan kita pun tidak menggambarkan kita sebagai orang benar. Jika perkataan-perkataan kita tidak menggambarkan kita sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini menegaskan bahwa yang Dia dengar perhatiannya itu tertuju kepada orang benar. Siapa orang benar? Orang yang bisa menjaga perkataan-perkataannya. Umat-umatnya, anak-anaknya yang bisa menjaga perkataan-perkataannya. Itulah ciri orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Lalu kemudian ayat 11 dikatakan,
ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan orang yang demikianlah perhatian tertuju kepada dia. Perhatian Tuhan tertuju kepada dia dan Tuhan mendengarkan dia. Jadi ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Hari ini saudara, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Dengan menjaga perkataan-perkataan kita, membuktikan bahwa perkataan-perkataan kita adalah perkataan orang benar. Ciri-ciri perkataan kita adalah perkataan orang yang benar, orang yang merupakan anak-anak Tuhan yang menjadi terang, di mana kata-kata yang kita keluarkan itu bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata yang kasar, tetapi kata-kata pujian bagi Tuhan, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain, kata-kata yang memotivasi orang lain melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik sebagai bukti kita hidup dalam kebenaran, sehingga doa-doa kita diperhatikan oleh Tuhan, sehingga matanya tertuju kepada kita dan dia mendengarkan kita? Lalu yang terakhir dikatakan ayat 11 bagian B, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ciri-ciri orang benar itu adalah dia mencari perdamaian, bukan mencari permusuhan. Bagaimana Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan kita jika kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Padahal Tuhan sendiri sudah mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Dia sudah mengorbankan segalanya untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mendengar dia, adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam perdamaian. Itulah ciri-ciri orang yang hidup benar. Yang pertama, ia menjaga perkataannya. Yang kedua, ia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang ketiga, ia mencari perdamaian dengan sebanyak mungkin orang. Itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran. Dan sekali lagi, orang yang demikian mata Tuhan tertuju kepada mereka, orang yang demikian telinga Tuhan mendengarkan mereka. Dan juga dikatakan saudara, bukan hanya hidup dalam kebenaran, tetapi dikatakan ayat 12 tadi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Jadi mereka juga hidup dalam doa sehingga Tuhan memperhatikan. Mereka hidup dalam doa sehingga Tuhan mendengarkan. Hari ini kalau kita rindu, mata Tuhan tertuju kepada kita, memperhatikan seluruh kehidupan kita, memperhatikan keadaan dan situasi kondisi kehidupan kita, saudara. Hiduplah berdoa. Serukan apa yang menjadi beban dan persoalan saudara. Serukan kepada Dia apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Minta tolong kepada Tuhan dalam segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Dialah pertolongan kita. Dia Allah yang sanggup menolong setiap saudara. Saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang memberi jaminan bahwa matanya memperhatikan kita, telinganya mendengarkan kita. Bayangkan saudara, kalau hari ini mata Tuhan tertuju kepada saudara. Bayangkan saudara, kalau hari ini telinga Tuhan terarah kepada saudara untuk mendengarkan seruan-seruan saudara. Dan itu akan terjadi jika saudara hidup dalam kebenaran, yaitu dengan menjaga perkataan-perkataan saudara, dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dengan mencari perdamaian dengan semua orang. Dan selain hidup dalam kebenaran, juga hidup di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya hari ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, Allah sedang memperhatikan saudara. Allah sedang mendengarkan saudara. Mari serukan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara. Mari panjatkan segala permohonan saudara kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah mendengar, Allah memperhatikan. Ucapkan apa yang menjadi kerinduan saudara di hadapannya. Serahkan semua kepada Dia.
Naikkan doa-doa permohonan kepada Dia. Allah memperhatikan dan Allah mendengar saudara. Dan kemudian dalam perjalanan hari-hari saudara, hiduplah dalam kebenaran. Maka saudara akan melihat Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara.
Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan, asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, ya Tuhan. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol, ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan, ya Tuhan, kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizatmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anakmu. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu. Oleh bilur-bilurmu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anakmu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tanganmu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju
bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini, dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga, Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga, Tuhan campur tangan bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini, mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami.
Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.